Kapsul waktu ini disimpan tertutup selama 50 tahun. Di dalamnya tersimpan sketsa masa depan yang dibuat oleh anak-anak dari angkatan pertama. Begitu kapsul dibuka, kepala sekolah mulai membagikan surat-surat itu kepada anak-anak secara acak. Ketika seorang anak membukanya, ia menemukan gambar roket, sementara beberapa anak mendapatkan ide tentang teknologi baru. Tetapi ketika Jack membuka suratnya, hanya angka-angka aneh yang tertulis di dalamnya. Bocah itu terkejut, ia tidak mengerti apa itu, jadi ia membawa kertas itu pulang dan menunjukkannya kepada ayahnya. Ayah Jack adalah Profesor John. Ia mengajar astronomi dan memiliki pikiran yang sangat tajam dalam hal angka. Untuk membantu putranya, ia mulai melihat kertas itu dengan cermat. Ia menulis semua angka di papan tulis dan mulai mencari pola di dalamnya dengan berbagai cara berulang kali. Awalnya tidak ada yang masuk akal, tetapi perlahan-lahan sebuah tanggal muncul di antara angka-angka itu. 11 September, John menjadi curiga dan segera memeriksanya secara online. Ia terkejut melihatnya. 11 September 2001, hari yang sama ketika serangan teroris terjadi di Amerika. Tetapi bukan hanya tanggalnya saja. Selain itu, angka 2996 yang tertulis dalam surat itu adalah jumlah pasti orang yang tewas dalam serangan tersebut. Tapi bagaimana mungkin? Surat ini ditempatkan di dalam kapsul itu pada tahun 1959. Itu berarti seseorang telah menulis peristiwa masa depan ini 50 tahun yang lalu. John menuliskan semua angka di papan tulisnya dan mulai memeriksanya satu persatu di komputer. Dia menemukan bahwa tanggal dan jumlah kematian dari semua peristiwa besar yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, seperti gempa bumi, kecelakaan, serangan teroris, persis sesuai dengan angka-angka tersebut. Artinya, orang yang menulis surat ini telah memprediksi peristiwa masa depan dengan akurat. Namun, masih ada beberapa angka yang tidak dapat dipahami. Keesokan harinya, John menceritakan semuanya kepada rekan-rekannya. Dia memperingatkan bahwa tanggal berikutnya yang tertulis di kertas itu akan datang 2 hari kemudian, dan tertulis 81 kematian di dalamnya. Tetapi yang lain mengira itu hanya lelucon atau kegugupan John. John kecewa dan pulang ke rumah dan mulai menonton saluran berita terus-menerus. Tetapi sepanjang hari berlalu, tidak ada berita tentang kejadian besar apapun. Ketika hujan turun, John pergi menjemput putranya dari sekolah. Ia terjebak macet dan menelepon rekan-rekannya untuk meminta maaf karena mungkin ia terlalu banyak berpikir. Tapi kemudian matanya tertuju pada navigasi mobil. Angka lintang dan bujur terlihat di sana. Ia tiba-tiba teringat angka-angka tambahan di kertas yang sebelumnya tidak ia mengerti. Ia membandingkannya dan memastikannya. Itu adalah koordinat tepat suatu tempat dan tempat itu berada tepat di dekat lokasi mereka. Artinya, bencana hari ini diprediksi tepat di sini. Lalu lintas sangat padat dan polisi juga berada di dekatnya. Begitu John membuka mulutnya untuk bertanya kepada seorang polisi, wajah polisi itu tiba-tiba pucat dan ia mulai berlari tanpa berpikir.